irigasi Afdeling Berantas Mojokerto. Yuk kita lihat lebih dekat bangunannya. Nomor absen 24, kelas 118. Dibentuk sejak tahun 1885, bagian yang mengurusi irigasi ini bernama Provincial Irrigate Afdeling Brantas. Lembaga pengairan sungai Brantas ini menjadi bagian dari Departemen Pekerjaan Umum sejak tahun 1912. Kantor irigasi Brantas ini terletak di bagian selatan alun-alun Kota Mojokerto. Saya Junior David, absen 16. Penempatan titik lokasi kantor yang mengontrol penggunaan air ini bukan tanpa alasan. Sebab Kota Mojokerto berdekatan dengan dua pintu air yang membagi suplai air dari Sungai Brantas. Selain di Dam Lengkong yang mengalirkan air menuju wilayah Sidoarjo, juga terdapat pintu air melirip yang mengatur air menuju Surabaya. Betapa luasnya wilayah yang diawasi oleh kantor, tentu terdapat banyak pegawai. Ketika serikat buruh atau serikat kerja marak berdiri pada tahun 1930-an, para pegawai irigasi dari kalangan pribumi tentu tidak mau kalah. Atas inisiatif NP Suroso, mereka mendirikan serikat Sekerja Irigasi dan Waterstaat atau Vereniging van Indonesia Personil Irigasi and Waterschappen. Sedemikian pentingnya keberadaan dam lirip maupun lengkong. Para pejuang di Mojokerto pernah menjadikannya alat untuk menyerang kedudukan Belanda di Surabaya dengan cara mengalirkan seluruh air ke Surabaya lewat Kalimas. Kota Surabaya dibuat banjir selama berhari-hari. Akibatnya, aktivitas perdagangan terhenti dan sawah gagal panen. Selain itu, penduduk juga terserang penyakit. Saya Kela Leilani, nomor absen 17. Rupanya, teknik penyerangan dengan cara itu juga pernah dilakukan oleh pasukan Mataram untuk mengalahkan Panji Wiryakromo, Bupati Surabaya yang menentang kerajaan Mataram. Sultan Agung tidak mampu mengalahkan perlawanan itu dengan kekuatan militernya. Panji Wiryakromo baru menyerahkan setelah aliran air Brantas yang mengarah ke Surabaya di bendungan Sultan Agung dikirim. Kini kantor berlantai 2 itu menjadi monumen kejayaan kolonial. Kondisi gedung yang sekarang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur itu masih kokoh meskipun tidak dirawat dengan baik. Warnanya terlihat kusam, tidak mengurangi kegagahannya. Ya, perkenalkan nama saya Jonathan Kiandri, nomor absen 15. Dan saya Rani Sutanto, nomor absen 28. Ya, di sini kami akan wawancara salah satu petugas yang ada di gedung ini yang bernama Pak Joko. Ya, selamat sore Pak Joko. Sore. Ini ada beberapa pertanyaan dari kami berkaitan dengan gedung ini. Yang pertama, ini gedung didirikan tahun berapa Pak? Dan fungsinya awalnya apa? Tahun 1912 dan fungsinya waktu tahun itu dibuat kantor koloni Belanda. Digunakan untuk kantor apa ini? Kantor Pemerintahan Belanda. Pemerintahan. Ya. Kemudian kalau menurut Bapak sendiri ada nggak Pak keunikan dari gedung ini yang selama ini? Ya, Keunikannya melihat dari struktur bangunannya, Mas. Selama ini kan di Mojokerto ini nggak ada yang seperti ini ya, cuma sini tok. Maksudnya
Ini kan termasuk cagar budaya ya. Jadi ini harus dilestarikan dan tidak boleh rusak. Kemudian untuk saat ini bangunan ini digunakan untuk apa dan dikelola oleh siapa, Pak? Sementara ini ditempati oleh ini perwakilan Mojokerto ya, tapi kantornya ini namanya UPT PSDA wilayah Brantas di Kediri. Sedangkan kantor dinasnya ini di Indoko di jalan ini Kebun Sari, Bayuan Sari. Nah, bagaimana kondisi bangunan dan strukturnya saat ini, Pak? Saat ini ya nggak ada pembenahan ini. Ya, dulunya kan memang berapa tahun nggak ada pembenahan atau pemeliharaan. Jadi tahun ini dengan sendiri tahu ada pembenahan dan ada pemeliharaan. Menurut Bapak, apakah gedung ini berpotensi untuk dimanfaatkan ke depannya seperti dijadikan objek wisata atau kuliner? Kalau dijadikan objek wisata atau kuliner, saya kira enggak. Ini buat perkantoran. Jadi selama ini masih berdiri ya dibuat perkantoran. Terima kasih Pak Joko atas waktu yang diberikan untuk wawancara ini. Semoga gedung ini tetap terus bisa dilestarikan dan memberikan manfaat bagi kota ini. Amin. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih.